Hai guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Oke, seperti biasa kita akan membagikan informasi-informasi yang unik dan juga menarik dan juga bisa menambah wawasan kalian. Oke, untuk yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya juga ya yang ada di sebelah kanan. Terima kasih. Kenapa Nobita bodoh? Itu adalah pertanyaan menarik, mengingat anak yang satu ini bahkan bisa mendapat 0 di pilihan ganda. Nah, kita akan coba pelajari penyebabnya ya. Dapat 0 di pilihan ganda itu sebenarnya pencapaian yang luar biasa istimewa. Karena kalau kita nggak tahu sih, sebenarnya Nobita itu jenius juga loh. Dia begitu pintar, dia sampai bisa sengaja memilih semua pilihan salah di ujian. Tapi sebetulnya, kenapa Nobita bodoh? Semuanya bermuara pada dirinya dan lingkungannya sendiri. Mari kita lihat pembahasannya. Pertama, malas. Masalah utama Nobita ya ini. Kalau dia tidak tertarik pada suatu bidang, maka ia hanya akan melakukannya bila dipaksa. Jika tidak, dia akan lebih memilih main, membaca komik, dan tidur. Kalaupun dia dipaksa untuk belajar, proses itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Nobita hanya akan duduk di depan meja belajar hingga tertidur, tanpa memahami apa maksud pelajaran yang dibacanya. Kemalasan ini juga berpengaruh kepada ciri khas lain Nobita, fisik yang sangat lemah untuk olahraga. Ia enggan untuk melatih otak dan ia malas melatih badan. Hasilnya, ya seperti yang kita lihat di televisi. 2. Pengaruh orang tua dan guru. Alasan lain kenapa Nobita bodoh bisa dibilang adalah lingkungan keluarganya. Setiap Nobita tidak mengerjakan PR atau bermalas-malasan, ibunya akan memarahinya. Tapi saat ini, Nobita bisa dibilang berada dalam kasus istimewa. Ia mungkin tidak mengetahui dasar dari kebanyakan pelajaran yang ia hadapi. Dalam situasi seperti ini, seharusnya ibunya dan ayahnya lebih berperan aktif dalam mengajari Nobita belajar. Tapi ayah Nobita seringkali terlalu malas untuk mengurus anaknya sendiri. Lalu bagaimana dengan ibunya? Sang ibu sepertinya antara terlalu frustasi dengan anaknya atau tidak tahu bagaimana mengurus anak. Kalau Nobita tidak mengerti sebuah pelajaran, ibu Nobita antara hanya akan membentaknya atau menyuruhnya untuk belajar sendiri. Kalaupun ibu Nobita mau duduk dan mengajarinya, pada akhirnya sang ibu akan mengamuk hanya karena anaknya tidak mengerti. Lalu bagaimana dengan gurunya? Bapak tegas yang satu ini begitu berdedikasi hingga ia kadang akan memberi les privat gratis kepada Nobita. Tapi si bapak nampaknya kurang punya kesabaran untuk membimbing Nobita, sehingga solusinya hanya menegurnya atau memaksa Nobita tetap di rumahnya sampai dia mengerti. Karena itu tidak akan terjadi sesi privat begitu. Biasanya hanya akan berakhir karena Doraemon membawa Nobita kabur. Singkatnya, situasi seperti ini membuat Nobita yang sudah terlanjur tidak mengerti pelajaran semakin tidak paham. Padahal Nobita sendiri pernah membuktikan ia akan lebih menikmati belajar jika cara penyampaian pelajarannya dibuat mengasihkan. Sayangnya, rasanya di Jepang waktu tahun Doraemon ditulis, orang tua dan guru yang seperti ini tampaknya memang lebih umum. Don't hesitate to call me back. 3. Nobita menyia-nyiakan orang yang memang ingin membantunya. Ayah dan ibu Nobita serta gurunya mungkin tidak punya cukup kesabaran untuk mengajari Nobita. Tapi sebenarnya, kalau Nobita ingin belajar dengan lebih tenang, ia punya dua orang yang bisa lebih efektif membantunya, Shizuka dan Dekisugi. Mereka berdua ini cerdas, baik hati dan sabar, tipe mentor yang cocok untuk Nobita. Masalahnya begini, untuk Dekisugi, Nobita bahkan seperti tidak mau berinteraksi dengan cowok itu, kecuali mereka papasan di jalan atau Dekisugi sedang belajar di rumah Shizuka. Untuk Shizuka, setiap mereka belajar bersama Nobita lebih fokus mengagumi kecantikan Shizuka ketimbang memperhatikan pelajaran. Jadi ya, Nobita juga bukannya sama sekali tidak memiliki bantuan, namun ia kurang memanfaatkan mereka. 4. Cenderung suka mencari jalan pintas. Sebenarnya sifat yang ini berkaitan dengan kemalasan yang menguasai Nobita. Ia tidak suka belajar, jadi kalau ia harus melakukan sesuatu yang tidak ia suka, ia akan mengambil jalan pintas. Apa jalan pintasnya? Tentu saja alat-alat canggih milik Doraemon. Akibatnya setelah alat itu diambil dari tangannya, antara karena tujuannya sudah tercapai Doraemon menyitanya atau Giant dan Suneo mencurinya, ia tidak memperoleh peningkatan dari segi kecerdasan fisik maupun mental. 5. Doraemon kurang efektif membimbing.
Dorami membuktikan kalau sebenarnya Nobita bisa ditangani oleh sosok mentor yang lebih benar. Saat menggantikan Doraemon, pilihan alat-alat yang diberikan Dorami bukan memberikan solusi instan. Mereka membantu Nobita untuk menjadi yang lebih baik. Salah satunya dengan membuat proses belajar menjadi terasa asik karena Nobita mengira dia mengerjakan kuis. Pada akhirnya, hubungan Doraemon dan Nobita terlalu erat hingga Dorami tidak akan menggantikan Doraemon. Tapi tak bisa dikesampingkan kalau selain alur petualangan Doraemon di mana alat Doraemon sangat berguna menghadapi ancaman. Lagi pula, setiap Doraemon memutuskan pergi atau berhenti berfungsi, Nobita selalu mengalami perkembangan karakter signifikan. Mulai dari berani menantang Giant dan tidak mau menyerah hingga Giant kalah. Hingga di cerita alternatif memutuskan belajar serius agar bisa memperbaiki Doraemon. Kira-kira itulah 5 alasan kenapa Nobita yang selama ini terlihat bodoh. Nah, bagaimana? Ada pertanyaan lain? Silakan tinggalkan di kolom komentar. Nah guys, bagaimana informasi tadi? Cukup menarik bukan? Kalau menarik kalian tahu kan harus ngapain? Jadi sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. See you.